Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggun Setiawati, NPM 20030010067, jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul definisi amali, definisi falsafi, dan definisi akhlaki. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama yaitu mengenai definisi amali. Definisi amali atau tasawuf amali disebut juga dengan tasawuf tabiki atau terapan, yaitu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho ilahi. Dan adapun nama-nama dari tasawuf amali, yang pertama tasawuf Al-Quran atau Qurani, yaitu menjalankan amaliyah tasawuf yang bertumpu pada kegiatan, usaha, dan membersihkan jiwa dekat dengan Allah taqarrub ilallah dengan bersumber pada ajaran Al-Quran. Yang kedua yaitu tasawuf sunni, yaitu mengamalkan tasawuf dengan mengikuti sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang perilaku yang selalu dijadikan acuan. Yang ketiga, tasawuf akhlaki, yaitu mengamalkan tasawuf dengan fokus utama membina akhlak mulia dengan cara membersihkan diri dari dosa kecil dan dosa besar, dari penyakit hati dan sifat-sifat tercela, untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tasawuf salafi, yaitu mengamalkan tasawuf dengan berpedoman kepada kepemilikan, pandangan, dan metodologi bertasawuf, sebagaimana yang diamalkan generasi kaum salaf dan yang saleh. Berikutnya yaitu tentang tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, yang kedua Junaid Al-Baghdadi, yang ketiga Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang kedua, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang definisi falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah aturan dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan rasional. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena dibesarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi merupakan penggabungan rasa dan rasio. Secara istilah, dapat kita katakan kesimpulan dari tasawuf falsafi adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagaimana mengamalkan metode rasio dan akal. Dan adapun tokoh-tokoh falsafi, yang pertama Ibnu Arabi, yang kedua Al-Jili, ketiga Ibnu Sabi'an. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang terakhir atau mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu mengenai definisi akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaki bisa disebut dengan istilah sunni. Tasawuf model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri sendiri, sufi, sekaligus menghindari dari tercela. Tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-salih. Dan selanjutnya saya akan membacakan karakteristik tasawuf akhlaki. Yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam ajaran-ajarannya, cenderung memakan landasan atau Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatan. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syarat, yaitu keterkaitan antara tasawuf dan fikih. Yang ketiga yaitu lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih terkonsentrasi pada solusi pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Yang terakhir yaitu tidak menggunakan
terminologi filsafat. Baik, di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.